Oke, selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru bergabung di sini kamu lagi berada di komunitasnya sibejo.com. Kita akan mencoba berbagi cara belajar yang berbeda sedikit atau mungkin berbeda sekali dengan apa yang sering kamu dapat di mana saja. Ini kita belajarnya secara asik, secara unik dan secara menggelitik ya. Oke. Nah, ini lanjut. Ini masih bicara tentang apa ini? Gelombang stasioner atau gelombang berdiri atau gelombang diam. Nah, ini mungkin salah satu soal favorit kamu nih. Favorit gimana, Om? Mana mungkin soal fisika favorit? Oke. Ya, nih yang namanya fisika itu nggak sulit ya, tapi mudah kok. Fisika itu asik, fisika itu menggelitik. Oke, nih. Seutas kawat bergetar menurut persamaan Y, simpangan kan ya. Nah, ini berarti ini kalau misalkan ditanya perut, oh berarti ini bukan gelombang berjalan, tapi udah masuk ke gelombang stasioner. Oh, cere nih kita cek ya. Nah, masih ingat nih yang baru gabung pasti ya, pasti apa? Ya, pasti bisa jawab nggak nih? Bisa dong Om. Oke, dengan berbagai cara. Oke, nah ini sebelum kamu jawab soalnya kemarin kita udah sampaikan materinya kan ya. Nah, kalau misalkan ada persamaan kayak gini, kamu harus bisa nebak dulu nih. Karena di soal yang namanya gelombang stasioner kan ada dua tuh. Masih ingat kan ya? Gelombang stasioner ujung bebas sama gelombang stasioner ujung terikat. Kalau pembuat soal ngasih persamaan, pasti selalu always tidak pernah never. Oke. Pembuat soal gak bakal ngasih tahu persamaan ini teh gelombang buat ujung bebas atau ujung terikat. Jadi gimana dong Om jawabnya? Nah, jadi kamu harus sudah tahu nih persamaan ini teh. Persamaan yang ini merupakan gelombang stasiun ujung bebas atau ujung terikat. Yuk kita pakai yuk cara unik, cara asik dan cara menggelitiknya yuk. Atau sekaligus ini boleh dibilang secara yang menjijikan. Tapi yang penting ya itulah kamu apa namanya bisa mengingat persamaan mana yang ujung bebas, mana yang ujung terikat. Masih ingat kan ya? Nah, ini clue-nya. Clue-nya saya bikin warna biru nih. Clue-nya apa Om? Pokoknya kalau ada persamaan kayak gini, ada sin, ada cos, kamu perhatikan cosnya aja nih. Oke, ini kata kuncinya nih. Unik secara unik dan menggelitik. Unik, menggelitik. Oke, gini caranya. Kamu lihat apanya tadi? Lihat cosnya betul. Nah ini lihat cos. Cos huruf terakhirnya apa coba? S. Oke betul. Cos tuh. Pokoknya lihat cosnya aja. Kemudian yang namanya gelombang stasioner itu ntar ada gini. Ya udah saya ada dua perbedaan nih. Ada antar 2A sin kx sama misalkan cos omega t. Yang kedua nih gelombang stasionernya ntar ada 2A misalkan sin omega t di sininya cos kx. Oke, berarti mana yang ujung terikat, mana yang ujung b. Nah, caranya gini tadi, pokoknya lihat perhatikan cosnya, jangan dilihat sinnya deh, lihat cosnya aja ya. Di situ kan ada x, ada t. Kalau misalkan cosnya nempel sama siapa nih? X, kan x ejaannya gini ya. Oke, berarti huruf terakhirnya apa? S juga ya. Cos X. Nah, berarti dia ujung apa? Betul. Berarti dia ujung B. Bas. Huruf terakhir di ujung bas ya S juga. Oh, berarti sama-sama S nih. Jadi, kesimpulannya nih, kalau misalnya kamu lihat cosnya nempel sama X, berarti dialah gelombang stasioner ujung B. Bas. Oke, bisa dipahami? Itulah cara unik dan menggelitiknya sekaligus menjijikan. Oke? Ya, nggak penting ya. Yang penting kamu tahu di situ persamaannya ujung bas sama ujung atau ujung terikat. Di sini nggak bakal kamu nemuin dimanapun kecuali di sibejo.com dan saya dan teman-teman tim si Bejo. Oke nih. Oh kalau begitu Om lihat nih persamaan yang ini. Berarti ya udah contoh yang ini dulu. 2A sin kx cos omega t, lihat cosnya. Oh kalau cosnya nggak nempel sama t berarti ya udah dia ujung terikat. Oh gitu. Berarti nih kalau cosnya nempel sama x ya. Oh berarti yang ini ujung b.
Pas, yuk kita pakai ke saya. Lihat, pokoknya lihat apanya nih, cosnya. Oh, cosnya sekarang 40 pi t. Oh, berarti Om ini bukan sama X, berarti dia ujung apa? Oke, jadi yang ini persamaan gelombangnya merupakan persamaan gelombang stasioner. Ujung apa coba? Betul, ujung terikat. Karena cosnya nggak nempel sama X. Ya udah gampang nih, letak perut ketiga. Ayo, 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 ayo kita tulis dulu deh persamaannya. Nah, kita tulis ulang persamaannya apa tuh di sana? Y sama dengan 0,5 sin. Nah, sin apa itu? V per 3X kemudian dikali sama cos 40 V T. Oke, mau iseng mau nyari frekuensinya boleh silakan, mau nyari cepat rambatnya boleh silakan, mau nyari panjang gelombangnya silakan. Yang paling penting ya tentu panjang gelombang. Yuk kita cari panjang gelombang, masih ingat kan ya yang nempel sama X. Nah ini yang nempel sama X itu apa? Betul, yang nempel sama X itu adalah K atau bilangan gelombang. Di sana K-nya pi per 3. K itu kan masih ingat 2 V per lambda. Nilainya di sana V per 3. Berarti lambdanya sama dengan coret pi-nya 2 kali 3 hasilnya 6. Oke. 6 apa nih? Nah, karena di sini satuannya senti ya udah berarti 6 cm. Oke. Nah, karena tadi ujung gelombang stasioner ujung terikat, nah di situ ada jarak simpul, ada jarak perut. Di sini ditanya apa nih? Jarak perut. Ingat kan ya? Artinya ntar perut atau simpul ada yang 2N, ada yang 2N plus 1. Kalau lupa, gambarkan saja yang namanya gelombang stasioner ujung terikat. Kan gini. Ah, nih. Oke. Pokoknya kalau diikat berarti di sini talinya awalnya set set. Nah, terus misalkan sampai mana saja. Oke, terus aja bohong. Ah, diterusin. Nah, set boleh. Ah, gelombang pantulnya juga berasal dari sini karena diikat. Nah, set terus. Nah, oke. Nah, ini gambar dari gelombang stasioner ujung terikat. Kalau begitu siapa yang duluan nih? Oh, ini simpul nih, simpul, simpul. Berarti kalau ini simpul duluan. Nah, berarti ntar kalau misalkan ditanya jarak simpul, berarti rumusnya 2N karena simpul duluan 2N. Oke, ininya lambda per 4. Berarti kalau untuk perutnya ya gampang, ketinggal temennya 2N. Nah, X perut berarti 2N plus 1. Ini lambda per 4. Oke? Oke, jadi kamu udah tahu nih yang mau pakai rumus, berarti rumusnya yang ini nih. Karena ditanyanya jarak perut. Yuk pakai cara satu. Cara satu itu ya pakai rumus. Pakai rumus katanya. Rumusnya tadi kalau kamu lupa ingat gambarnya. Kalau udah ingat gambarnya, kamu bisa nyimpulin jarak simpulnya 2N, jarak perutnya 2N plus 1. Pokoknya yang duluan 2N. Karena ditanya di sini perut ketiga, berarti ya anggap X perut. Nah, X perut ketiga. Berarti rumusnya tadi 2N plus 1 ya. Oke, 2N plus 1. Oke, kurungin dulu. Di sini lambda per 4. Oke, oke. Ditanya perut ketiga. Oke, masih ingat nih pokoknya kalau misalkan perut ketiga, perut ketujuh, simpul ke-8, simpul ke-9 dan seterusnya. N-nya itu kamu masukin yang kurang dari satunya, artinya berkurang satu, bukan kurang dari satu. Ya, kalau misalkan perutnya 3, berarti N-nya masukin 2. Kalau misalkan perutnya 7, berarti masukin N-nya 6 gitu ya. Pokoknya berkurang satu. Yang perut ketiga berarti N-nya 2 plus 1. Nah, kemudian lambdanya di sini 6. Oke, 6 per 4. Yuk kita hitung yuk. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 kali 6, 30. Oke, 30 dibagi 4. Berapa coba? Iya, betul. 7,5 cm. Oke. Oke, ini dari titik X sama dari itu sama aja dengan ini dari ujung pantul. Dari ujung pantul yang mana Om? Ujung pantul. Nah ini ujung pantul yang ada tongkatnya, ini ujung pantul. Ntar ada soal dari asal getar, AG asal getar, UP ujung pantul. Oke. Oke, karena di soalnya ditanya dari ujung pantul ya udah selesai nyampe sini. Oke, kalau misalkan ditanya
Nah, jangan ditanya dulu, dijawab dulu. Ini 7,5 dicontreng dulu ya. Oke, biar ini udah jawabnya di locks dulu. Oke, jawabannya yang B. Ini cara sah. Tuh, cara dua gimana gitu Om? Nah, cara dua boleh kamu pakai gambar, boleh pakai si oren deh biar beda. Ini cara ke dua. Cara dua bagi yang tidak suka rumus. Artinya kamu tinggal lihat gambar nih, ditanyanya apa nih? Jarak perut ke tiga perut kan yang nonjol-nonjol nih. Nah, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah sebenarnya. Ini simpul yang bertalian. Nah, simpul. Ini berarti ini perut pertama, perut berapa nih? Iya, perut pertama. Ini perut ke dua, ini perut ke tiga. Nah, yang ditanyakan perut ketiga, ya udah disinilah letak perut ketiga. Kita simbolkan X perut ketiga. Yuk, kita hitung nih yang namanya perut ketiga dari ujung patul ada berapa gelombang coba. Oke, dari di sana ya. Nih, saya lihat. Nih satu kan ya. Tuh, ini satu ya. Betul, satu. Tuh, tambah segini berapa? Seperempat. Oh, satu. Satu per empat. Satu per empat gelombang. Atau misalkan 4 kali satu, 4. Tambah satu, nah, berarti kan sama aja dengan 5 per 4 gelombang. Ya udah tinggal masukin 5 per 4. Panjang gelombangnya tadi berapa? Yo. Nih kotakin dulu yang penting-pentingnya. Panjang gelombangnya 6 katanya Om. Ya udah sama aja 5 kali 6 30. 30 bagi 4 berapa? Ya 7,5 cm. Ini 7,5. Ini 7,5. Loh, kok sama? Kok lo sama? Oke, kalau sama diapain? Seperti kemarin-kemarin kalau sama itu harus dikasih apa? Harus dikasih tanda cinta. Oke, oke, sip. Itulah cara unik sekaligus menggelitik dan menjijikan mungkin ya. Ini cara nentuin kalau misalkan ada persamaan pasti pembuat soal nggak bakal ngasih tahu dia ujung bebas atau ujung terikat. Cara tahunya tadi kalau misalkan pokoknya lihatnya cos. Kalau cosnya nempel sama X dia ujung bebas. Kalau cosnya nggak nempel sama X ya berarti ya temennya ujung terikat. Oke? Oke, cara nentuin persamaannya simpel purut saya yakin udah tahu kemarin udah sering kita bahas juga. Pokoknya gambarin dulu, setelah gambarin kamu tahu mana yang duluan, simpul atau perut. Yang duluan 2N, yang belakangan 2N plus 1. Oke deh? Ngerti? Ngerti? Paham? Paham? Oke, sip. Kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Oke? Oke, see you next time. Selamat mereview kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.